Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Polisi yang kecelakaan tunggal di selokan kantor pertanahan Merauke ternyata dalam keadaan mabuk. 33 kasus Omikron kembali ditemukan di kota Jayapura. Rentan terpapar COVID-19, ratusan lansia divaksin. Polisi yang meninggal dunia di selokan kantor pertanahan Merauke Rabu lalu ternyata dalam keadaan mabuk. Satlantas Merauke menyimpulkan Bribda Yeskel Imbiri mengalami kecelakaan tunggal sehingga meninggal dunia di lokasi. Saat itu korban dan temannya berboncengan sepeda motor dalam keadaan mabuk. Mereka tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan terjatuh ke dalam selokan. Teman korban berhasil diselamatkan warga, namun Bribda Yeskel tidak bisa diselamatkan karena warga tidak melihat tubuh korban yang terendam di dalam air parit. Terkait kasus kecelakaan yang kemarin baru saja terjadi, yang kita amankan, yang kita temukan pertama penemuan mayat, setelah kita kembangkan ternyata merupakan laka tunggal. Jadi untuk korban tersebut yang meninggal sudah di rumah duka, dan untuk saksi yang bersama itu kemarin bersama-sama berboncengan, tetapi pada saat kejadian saksi itu diamankan oleh warga, diantar pulang ke rumah, tetapi mungkin tidak tahu bahwa masih ada lagi korban lain, sehingga korban yang kita temukan itu sudah tidak bernyawa. Jadi sementara statusnya laka tunggal apa seperti apa, Bu Kasat? Saat ini masih statusnya laka tunggal berdasarkan bukti-bukti sementara yang kita kumpulkan. Saat kejadian, Bribda Yeskel Imbiri diketahui sedang tidak bertugas alias cuti di Merauke. Akibat kejadian ini, Batalion D Pelopor Merauke memperketat pengawasan terhadap 31 anggota Brimob baru Polda Papua. Bribda Yeskel Imbiri merupakan Bintara Noken yang lulusan tahun 2021-2022 yang untuk sementara lagi melaksanakan cuti karena dari selesai melaksanakan pendidikan mendapat cuti selama 1 minggu. Untuk tanggal 15 Februari 2022 untuk yang Bintara yang baru melaksanakan cuti nanti kembali ke SAT untuk penghadapan. Jadi almarhum ini belum anggota organik Batalion D, Pak, ya? Untuk almarhum Bribda Yeskel Imbiri bukan organik Batalion D Pelopor. Untuk almarhum yang jelas dia selesai melaksanakan pendidikan Bintara 2021-2022 langsung menerima cuti. Jadi untuk almarhum bukan organik dari Batalion D Pelopor Merauke. Peredaran minuman keras di Merauke sangat mengkhawatirkan. Tidak sedikit kecelakaan lalu lintas disebabkan karena pengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga kota Jayapura diminta waspada karena varian Omikron saat ini sudah merebak di kota Jayapura. Dari hasil uji sampel laboratorium Litbangkes Jayapura, saat ini ada 33 pasien yang terpapar varian Omikron dari penyebaran lokal. 22 orang dirawat di rumah sakit dan sisanya menjalani isolasi mandiri. Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua, Wele Manderi, meminta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketat dan tidak panik, serta segera melaksanakan vaksinasi. Menurut dia, 70% kasus penularan di kota Jayapura berasal dari pelancong yang menggunakan kapal laut. Kita di Provinsi Papua hari ini kan sudah ada 33 kasus ya, 33 kasus. Ada beberapa yang sekarang ada di Rumah Sakit Abipura. Yang lain
itu karantina mandiri, dan sebagian besar dari kita adalah karantina mandiri ke depan, karena kita tahu bahwa sampai dengan hari ini sudah hampir 1.000 lebih, ya, 1.000 lebih kasus kita. Kasus kita meningkat ini paling besar 70% ada di pelabuhan laut dari kapal. Nah, oleh sebab itu langkah-langkah pembatasan ini yang akan dilakukan. Terima kasih Bapak Wali Kota sudah menyampaikan ke Kementerian Perhubungan untuk pembatasan kapal dan transportasi ini, dan ini langkah cepat yang diambil oleh Bapak Wali Kota. Oleh sebab itu beberapa daerah yang kasusnya naik, saya pikir ini juga para bupati juga harus mengambil langkah-langkah cepat untuk itu, disesuaikan dengan regulasi dari pusat, sehingga kita sama-sama bisa melakukan penanganan. Tentunya rumah sakit juga itu menjadi tempat terakhir, ya, ketika kasusnya berat, sedang dan berat, maka di sana. Tetapi poin pentingnya adalah bagaimana kasus Omikron ini kalau sudah terdeteksi dan kedapatan di beberapa daerah, maka daerah sudah harus mempersiapkan. Pemerintah Provinsi Papua saat ini telah menyiapkan rumah sakit rujukan hingga gedung isolasi LPMP untuk dialihfungsikan sebagai rumah karantina COVID-19. Pemerintah juga akan mengambil berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mengurangi akses masuk melalui transportasi laut serta memperketat pengawasan di bandara. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika mendorong RSUD Mimika kembali membatasi jumlah pengunjung yang masuk untuk mencegah penularan. Pengunjung yang hendak menjenguk atau mengantar pasien hanya diperbolehkan 1 orang, dan itu pun harus memiliki kartu akses yang dikeluarkan pihak rumah sakit. Saat ini ada 2 pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Mimika dan sisanya dikarantina mandiri karena tidak bergejala. Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop, meminta masyarakat untuk memahami kebijakan pembatasan ini demi keselamatan bersama. RSUD Kabupaten Mimika ini sudah melakukan pembatasan kunjungan. Tidak boleh lagi ada kunjungan ke itu. Memang ini saya kira tuh kunjungan orang itu besok itu. Kunjungan besok itu sudah tidak ada lagi. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh rumah sakit RSUD ini sama seperti gitu. Tapi setiap pasien hanya boleh 1 orang saja menjaga. Kalau untuk besok sekarang sudah tidak boleh lagi besok. Ya, untuk mengantisipasi dan pencegahan saja. Kalau di rumah sakit RSUD sendiri sebenarnya saat ini yang dirawat itu cuma 2 orang saja. 2 orang saja dari sekian, tidak terlalu parah. Langsung pasti tentunya dalam dengan gejala yang sedang. Tapi kalau kita masih merasa, dan rata-rata yang 212 dalam posisi kemarin itu rata-ratanya semua itu mereka gejala sangat ringan. Saat varian Delta merebak pertengahan tahun lalu, RSUD Mimika tidak bisa menampung pasien karena jumlah pasien COVID-19 membludak. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak pasien yang akhirnya tak bisa dirawat. Varian Omikron yang merebak saat ini dikhawatirkan bisa menyebabkan rumah sakit kesulitan menampung pasien bila tidak cepat mengambil langkah antisipasi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Varian Omikron saat ini merebak di sejumlah daerah Indonesia, termasuk Kabupaten Mimika. Setiap hari jumlah pasien yang terpapar terus bertambah. Pemkab Mimika memperketat pintu masuk di bandara maupun pelabuhan untuk memperketat pelaku perjalanan yang masuk ke Mimika. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop meminta seluruh pelaku perjalanan wajib memeriksakan diri sebelum masuk ke Mimika. Ia juga meminta masyarakat agar tidak panik dan segera memeriksakan diri bila mengalami gejala terpapar COVID-19. Dan juga mungkin saya tegaskan bahwa penumpang pesawat terbang terutama ataupun juga kapal laut yang masuk ke Mimika betul-betul mereka dilakukan pemeriksaan secara baik. Kita jangan, sekarang kan sudah mulai model yang namanya kita bisa berangkat
antigen dengan surat saja tanpa melakukan pemeriksaan, itu saya kira tidak boleh. Betul-betul dilakukan dari Jakarta atau dari tempat lain menuju ke Mimika. Dan saya mengusulkan kepada Satgas Covid untuk melakukan pemeriksaan secara random mereka yang datang dari luar daerah. Tapi tetap saya himbau masyarakat tetap tenang, tidak usah khawatir. Kalau pertanyaannya apakah ini Omikron atau bukan, ya kita sendiri tidak punya alat di Mimika untuk mengatakan itu Omikron. Tapi kalau kita lihat begitu cepat penyebarannya dan begitu cepat juga negatifnya, ini Omikron. Dalam sepekan tercatat ada 289 pasien yang terpapar COVID-19 di Mimika. Padahal 2 bulan lalu, Mimika bebas dari COVID-19. Kendati tidak separah varian Delta, varian Omikron sangat cepat menular, namun sejauh ini tingkat kematian tidak tinggi. Gejala umum yang dialami dari varian ini antara lain sakit pada tenggorokan, mual, pusing, dan menderita flu pada umumnya. Namun bila sudah berat, pasien biasanya menderita sesak napas dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Aparat kepolisian di Kota Jayapura saat ini juga gencar menggelar vaksinasi, khususnya terhadap lansia yang rentan terhadap COVID-19, khususnya varian Omikron yang saat ini tengah merebak luas. Kamis kemarin 105 lansia divaksin di halaman Mapolresta Jayapura Kota. Kendati prioritas, saat ini lansia di Kota Jayapura masih banyak yang belum divaksin karena kondisi kesehatan mereka yang tidak memungkinkan. Khususnya target kita untuk lansia hari ini dan juga melayani umum, ya. Dan masyarakat cukup banyak, di rata-rata di atas 100 orang, 100 lebih sudah tervaksin. Dan untuk hambatan saat ini stok dari varian vaksin di Kota Jayapura dan di provinsi yang habis, jadi terpaksa kita tidak bisa lanjutkan. Belum terlalu maksimal karena kondisinya mereka banyak juga yang kondisi kesehatannya belum memenuhi syarat, termasuk yang komorbid juga. Ya, jadi tidak terlalu banyak, tapi kesempatan ini juga digunakan untuk yang umum, untuk minta dilayani, kita layani. Data Satgas COVID-19 per 10 Februari, hanya dalam 2 pekan orang yang terpapar COVID-19 berjumlah 560 orang. Hal ini menunjukkan varian Omikron sangat cepat menular. Kendati sudah divaksinasi, warga diminta tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Empat 40 siswa SD Kristen Permata Sentani Kabupaten Jayapura menerima vaksinasi tahap pertama. Vaksinasi terhadap siswa di sekolah ini tidak dipaksakan karena sekolah sebelumnya sudah meminta persetujuan dari orang tua siswa. Dan dari 200 siswa, hanya 40 orang tua yang bersedia anaknya untuk divaksin. Kepala Sekolah Risda Sihite mengatakan orang tua wajib mendampingi anaknya saat divaksin sebagai bentuk persetujuan. Dalam tahap 1 ini memang belum semua siswa yang ikut vaksinasi dikarenakan beberapa alasan, baik karena belum persetujuan dari orang tua dan juga alasan kesehatan, dan kita tidak memaksa keputusan orang tua. Jadi orang tua yang bersedia dan orang tua yang mau anaknya untuk divaksin, itu saja yang divaksin untuk hari ini tahap pertama. Kurang lebih yang ikut vaksinasi tahap pertama hari ini kurang lebih 40 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan orang tua yang langsung mendampingi anak mereka juga sangat antusias dan mereka mendukung pelaksanaan vaksinasi setelah mendapat sosialisasi minggu lalu dari pihak Puskesmas. Dan kami berharap dengan dilaksanakannya vaksinasi ini, tujuan selain daripada mempertahankan kekebalan tubuh, kami berharap untuk tetap
proses pembelajaran nanti ke depannya harapan kami bisa terlaksana dengan baik. Vaksinator Dr. Dwi Jayantari mengatakan secara keseluruhan, siswa-siswi yang mendapatkan pelayanan vaksinasi sehat walafiat dan tidak ada keluhan. Menurut Risda, sebagian siswa dan siswi di sekolah ini juga tidak takut divaksin. Baik secara keseluruhan semua kondisi sudah diperiksa. Hampir semuanya dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat. Kemudian semuanya layak mendapatkan vaksinasi dan lolos screening. Tadi hanya ada satu saja dalam kondisi batuk pilek yang ada sedikit demam, sehingga vaksinasinya kita tunda. Untuk kooperatif, saya rasa hari ini cukup berjalan lancar. Putra-putrinya pemberani semuanya berani untuk melakukan vaksinasi. Kemudian keterangan dari orang tua cukup jelas, jadi semuanya berjalan lancar hari ini. Pemda Kabupaten Jayapura terus menggelar pembelajaran tatap muka meski kasus penularan COVID-19 mulai tinggi. Salah satu langkah antisipasi, Pemda terus menggencarkan vaksinasi untuk mencegah penularan. Renol melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.